Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Rumpi No Secret, didukung oleh KBRI tidak mengangkat. Saya telepon kurang lebih kalau tidak 2 kali, 3 kali tidak mengangkat. Di situ saya mulai khawatir ya. Pemirsa, ada kisah apa di balik penahanan Ustadz Solmed di Bandara Singapura selama 10 jam? Dan siapakah sosok di balik foto gadis cantik berbaju seragam PNS yang sedang viral di media sosial? Dan siapakah sosok yang ada di belakang saya ini? Inilah Rumpi No Secret. Asik banget ya, Bu. Coba tepuk tangan buat Rumpi. Dia lagi. Gue sumpahin gemuk loh. Ini udah masuk kita. Ibu nanti aja muncul lagi. Ini udah live? Udah. Bohong. Ya pemirsa, nanti kita akan ngerumpi sama si Ratu Ceriwis. Yowes ya. Ini udah live, Bu? Udah. Oke, ulangi. Inilah Rumpi No Secret. Oke Ibu, silakan tunggu dulu. Kalau dua ibu-ibu Rumpi ketemu begitu ya, gak kelar-kelar. Oke, yang pertama kita sebelum membahas tamu kita yang pertama, kita akan membahas dulu postingan Instagram para selebriti. Yang pertama itu yang kita kepoin adalah Instagramnya Bunga Zainal. Kemarin kan ada Bunga Zainal foto ya kan. Terus dia tag ke nama orang tuh, seorang ribut, siapakah cowok itu? Sudah mulai deklarasi inilah suaminya begitu dan sebagainya. Habis itu Bunga Zainal bikin Instastory-nya bunyinya gini. Puasa-puasa kok pada julid. Coba, kayak apa sih Instastory-nya? Ada videonya kan? Coba kita dengarkan yang berikut ini. Ini berisik. Bingung deh sama orang-orang yang puasa cuma nahan makan sama minum, tapi mulutnya tuh pada nggak dijaga. Itu kira-kira puasanya sah nggak sih? Menurut kalian? Ada cuma satu doang tuh videonya. Ada banyak. Ya udah deh. Ya udahlah, kalau kita nggak omongin ya. Kita kan nggak omongin. Kita panggil aja nanti Bunga Zainalnya ke sini. Kalau dianya nggak lagi sibuk dan nggak lagi sakit ya. Mudah-mudahan sehat terus ya Bunga Zainal. Oke, lanjut, berikutnya adalah postingannya siapa? Oh iya, ada yang baru melahirkan. Nih Ustadz Yusuf Mansur punya cucu ya. Hah? Oh, Arifin Ilham. Maaf ya, bulan puasa ketuker-tuker. Nah ya, ini anaknya Alvin dan istrinya namanya adalah Yusuf Alvin Ramadan karena lahir di bulan Ramadan. Selamat ya buat Alvin, semoga menjadi anak yang soleh. Oh, anaknya udah punya Instagram, followernya adalah berapa? 9 juta apa 19 ribu? 19K itu artinya 19.000 ya, padahal baru berapa hari, baru postingnya baru 2 ya. Saya postingnya udah ratusan ribu, followernya cuma segitu-segitu aja. Next, berikutnya adalah ini heboh banget beritanya ya. Ini adalah sebuah kerinduan dari Ferry Anggara. Bunyinya gini. Orangnya aja kita panggil di sini Fer. Sini Fer, kamu baca sendirilah Instagram kamu, baca sendiri deh, masa aku baca. Ada orangnya sini.
ya. Coba kamu baca sendiri apa postingan kamu, bacanya gimana bunyinya? Oh, ada di sini. Ini kamu baca dong, baca. Atau aku bacain kamu yang gaya ya? Boleh. Ya. Oh, pakai mic. Nih. Dibacanya nggak? Iya, bacain. Sahur di pagi with kesayangan Maihanku, yaitu namanya bonekanya si Gembua. Karena kan aku namain si Gembua pas aku ke rumah. Ini aku pulang kerja terus ke rumah, tiba-tiba aku mau gerbek dia nih di rumahnya. Gerbek dia tuh siapa? Maihan. Maihan siapa? Maihan tuh. Pas ke rumah kagak ada. Yang ada Cuma si Gembua doang. Gitu kan. dia mau sahur sama Maihan. Iya. Maihanmu siapa sih? Siapa? Siapa Maihan? Om Eli ya? Iya lah, Eli. Cuma aku kan sekarang udah berteman juga, istilahnya kemarin-kemarin kan gimana gitu. Sekarang alhamdulillah Udah buka bersama? Belum. Sahur makanya kemarin aku ke rumahnya dia, sengaja aku bikin gerbekan kayak gimana gitu, pas tiba-tiba ke rumah kagak ada. Oh, coba ngomong sendiri sama Maihan. Sahur yuk gitu. Enggak mau. Pak Eli jawab nggak? Tuh, Dia komen di situ ada. Dia komen di situ ada. Oh, Pak Elinya ngamuk. Kok masuk kamar Ogut? Kan kunya gak ada di rumah. Ih, very dosa tau. Ih, itu boneka namanya. Ya udah deh, Fer. Makanya Lanka jangan main masuk-masuk aja. Ya udah, berita apa lagi? Udah nggak ada. Oh, ada Bastian. Yang berikutnya adalah Bastian. Ini netizen lagi pada rame gara-gara Bastian posting foto sama Chelsea Islan. Terus tiap kali Chelsea posting foto dia kasih heart gitu. Walaupun heartnya warna hijau sih, bukan warna merah ya. Oh, ini apa? Ini Barens ikut nge-love juga. Oh ya. Ada apakah antara Chelsea Islan dan Bastian Steele? Nanti kita undang lah mereka berdua ya, kalau bisa ya. Tapi kita akan lihat dulu update berita yang lagi hot, tidak kalah hotnya, ramai, dan ini menjadi buah bibir di kalangan netizen juga. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut. Soleh Mahmud Nasution atau Ustadz Solmed lahir di Jakarta 19 Juli 1983, menikah dengan April Jasmine pada November 2011 dan telah dikaruniai seorang putra. Pada 3 Juni kemarin, ketika berkunjung ke Singapura, dirinya sempat ditahan selama 10 jam oleh pihak bandara tanpa alasan yang jelas. Kejadian itu berlangsung ketika hendak pulang ke Indonesia, ia disapa oleh seorang bapak bersama anaknya yang mengaku mengenalnya dari TV. Namun ternyata percakapan singkat itu membuat petugas bandara curiga hingga Ustadz Solmed serta bapak dan anak itu diamankan. Ia dibawa ke ruang isolasi dengan akses keluar masuk harus menggunakan kartu dan paspornya disita. Bahkan Ustadz kerap ditanya apakah dirinya memiliki email, Facebook, nomor telepon, dan ada hubungan apa dengan bapak anak itu. Tiket Ustadz Solmed pun hangus karena penahanan tersebut. Setelah 10 jam ditahan, akhirnya ia diizinkan untuk pulang. Kabarnya pihak petugas bandara memulangkan Ustadz Solmed karena penangkapan itu menjadi kisru dan ramai sejak Ustadz Solmed memposting kejadian tersebut di Twitter. Benarkah hingga kini Polri dan Kemlu sendiri tidak mengetahui alasan dibalik penahanan Solmed? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bulan puasa ya Ustadz ya, ujiannya gitu ya, ditahan 10 jam tuh. Ya. Boleh keluar nggak dari ruangan? Boleh, tapi harus ada alasan mau ngapain. Oh gitu. Nah, itu biasanya kalau saya sudah mau misalnya ya buang air kecil, atau mau sholat. atau mau sholat, biasa kan sekalian tuh. Nah, kita pencet apa namanya bel. Baru Karena kan dibukain. dia kan kunci tuh. Nah, itu kalau kita pencet bel aja bisa setengah jam setelah kita Mencet. tekan baru datang. Terus kalau mau ke kamar kecil itu diikutin juga sama petugas? Oh iya, diikutin sampai di depan pintu toiletnya. Ditungguin kayak gitu ya? Iya. 10 jam tuh. 10 jam. Jadi nggak ditanya-tanya nggak atau cuma dijamin aja ditaruh di ruang Jadi isolasi? saya sebetulnya tuh sudah dapat apa ya? Klarifikasi. Bukan. Apa? Jadi saya tuh udah dapat cap. Boleh masuk. Boleh ya? masuk. Bandara. Nah, begitu saya sampai di depan, terus saya dibawa sama orang imigrasi. Begitu di dalam, ternyata yang menginterogasi itu bukan lagi imigrasi tapi polisi. Oh gitu. Iya, Apa yang kepolisian ditanya? sana. Apa yang ditanya? Mereka tanya standar sebetulnya. Soal nama, pekerjaan, kemudian datang ke sini untuk apa, kemudian dia minta Facebook saya, dia minta media sosial saya, dia minta nomor telepon saya, sempat dia ambil handphone saya, kemudian dia lihat kartu bank saya, kredit saya.
sama jumlah uang yang saya bawa, dan semua saya kooperatif lah. Ini jadi pada saat ditahan itu pas mau masuk Singapura atau baru mau pulang? Mau masuk. Baru masuk? Masuk, makanya sudah dapat cap, kemudian harus dibawa. Gitu. Oke, diperiksa semua. Ada yang ditahan nggak waktu itu? Tidak ada yang tahan, sempat handphone dia bawa, kemudian diperiksa, pindah tangan, kemudian kurang lebih durasi sekitar setengah jam, dikembalikan lagi ke saya. Dikembalikan. Ya. Terus habis gitu udah suruh diam aja? Udah, dia pergi, jadi boleh dibilang 5 menit nanyanya, 5 jam ninggalinnya gitu. Oh gitu. Dan itu di ruangan yang dingin, seperti ini ruangannya, kemudian Nggak ada kepastian. dikunci, nggak ada kepastian. Saya bertanya juga jawabannya hanya disuruh diam, tidak Maksudnya boleh disuruh diam? Diam gitu? Ya, kamu diam, tenang, you jangan banyak tanya. Oh gitu. Oke, maksud saya kan merasa punya hak. Kan setiap pemeriksaan mungkin ada indikasi ya. Iya, betul. Siapa tahu, oh kamu diperiksa karena begini. Mungkin lebih menenangkan. Iya. Ternyata saya bertanya kenapa aja itu boleh. tidak boleh. Oke. Tapi benar nggak sih itu gara-gara sebelumnya pernah ngobrol sama bapak sama anak gitu? Jadi justru 2 orang ini yang kasihan, bapak sama anak ini. Karena saya di depan lagi sendiri, bapak anak ini datang, namanya kenal kan ya. Iya. Udah dia dibawa. Gara-gara saya dibawa, dia dibawa juga. Ya Dia 9 jam, saya 10 jam, kawan saya yang ikut saya 12 jam. Ya ampun. Di dalam ruangan terkunci. Pisah-pisah tuh? Atau Enggak, bareng? satu ruangan. Satu ruangan juga? Iya. Ya ampun, hanya gara-gara ngobrol juga. Ya mungkin disangka apa, temannya kali ya. Nah, ini tiket yang angus itu tiket apa? Ya itu tiket pulang kan memang kita pulang pergi. Oh, langsung Jadi gitu ya? saya memang sudah pesan dari Jakarta itu tiket pulang pergi. Malah ada 2 pesan saya. Pertama jam 4:30, kedua jam 5:15. Nah setelah itu mundur-mundur angus tuh. semua. Terakhir jam 19.50 itu pun saya disuruh beli tiket sendiri. Nggak apa-apa deh, yang penting bisa pulang. Oh, jadi ke Singapura itu cuma sampai di bandara aja? Ya, jadi luar biasa, ditahan 10 jam harus bayar sedemikian banyak. Hebat juga ya. Iya, luar biasa ya. Cobaannya. Oke, ini ada. Ditahan berjam-jam di Singapura, Ustadz Solmed tak lapor polisi. Jadi waktu itu berusaha menghubungi siapa Ya, aja? jadi kan saya sempat nanya sama kawan. Udah nggak apa-apa Pak Ustadz, durasi sejam 2 jam itu umum kalau di Biasa. Singapura. Makanya saya tidak ada posting apapun. Nah begitu sudah mulai pertanyaan ke ranah pribadi, handphone saya sempat diambil lalu dikembalikan. Masuk di waktu 5 sampai 6 jam, saya mulai panik. Karena tidak ada kejelasan dan orang ini nggak datang lagi. Nah disitulah saya telepon KBRI yang ada di Singapura. Iya. Saya telepon 2 kali, ternyata tidak ada yang mengangkat. Makin panik dong, karena nggak ada yang mendampingi dan komunikasi kita sulit kepada mereka. Akhirnya saya posting. Nah tujuan memposting saya sebetulnya satu, informasi, siapa tahu ada yang bisa menyampaikan dan membantu. Yang kedua, ya nauzubillah min zalik, kalau terjadi sesuatu yang lebih dari di luar persangkaan saya sudah meninggalkan jejak itu gitu loh. Ada Jadi informasi ada juga. informasi, setidaknya posisi saya terakhir ada di sini. Gitu. Iya. Untung handphonenya sempat dikembalikan Iya, lagi. dikembalikan. Kalau kawan saya dari mulai diambil sampai dipulangkan baru dikasih. Oh gitu. Kalau saya paling durasi setengah jam dikembalikan. Oke. Nah, ini pada saat berjam-jam di situ itu kan nggak jelas gitu ya. Tadi Ustadz mengatakan ada pertanyaan sampai pertanyaan pribadi. Pribadi kalau boleh tahu pertanyaan seperti Ya, apa nama istri, nama anak. istri. Sampai seperti itu? Iya, terus kredit card, ya segala macam, kartu bank, uang. Semuanya itu 4-4-nya juga begitu pertanyaannya. Nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau saya seperti itu. Oke. Terus akhirnya bisa boleh pulang. Jadi dia berapa Iya. kali sebenarnya berjanji akan boleh Jadi pulang? pertama dia bertanya kepada saya kurang lebih jam-jam 10-an awal-awal saya diinterogasi. Dia tinggalkan jam 1 dia datang lagi. Nah pertanyaan yang seputar tadi sambil diambil handphone saya. Datang lagi kalau tidak salah jam 5:30. Lama. Nah lama banget gitu. Datang lagi ngapain dia? Udah 5:30 saya ditanya, yuk setelah ini mau kemana? Saya udah nggak tahu mau kemana. Saya udah habis waktu saya di sini. Saya sudah tidak bisa lagi membesuk karena saya ada acara. Saya bilang, oke. Yuk pulang jam 8 ya. Oke, nggak apa-apa lah mau pulang jam berapapun. Yang penting saya pulang. Saya bilang. Nah, dari pertanyaan yang saya tanya, mengapa saya diperlakukan seperti itu? Jawaban mereka cuman, you clear, you bersih, you boleh pulang, kumpul sama anak, sama istri, silakan. You tidak foto saya kan?
Dia ngomong begitu. Dia ngomong gitu. You tidak foto saya. Tidak, saya rekam dia aja. bilang. Salah ya. Oh gitu udah. Gitu. Udah gak ada penjelasan kenapa Udah ada ada yang penjelasan mencurigakan. apapun. Mungkin Iya. karena namanya atau apa. Kalau misalnya sudah clear kemudian dia cerita, sorry ya, yuk begini-begini karena begini, mungkin kita agak tenang ya. Tidak ada sama sekali. Jadi pernyataan terakhir hanya you clear, you bersih, you boleh pulang sama anak, kumpul sama anak sama istri. Waduh, ya oke lah. Untung boleh pulang ya. Untung boleh pulang. Udah gitu aja kan, bersyukur aja saya mah. Jadi Ustadz sebenarnya ke Singapura itu sebenarnya tadinya tujuannya apa? Iya, jadi ada ayah kawan saya itu kan sakit sudah lama di sana. Nah, saya tuh hampir nggak ada waktu. Pas ada waktu saya upayakan, makanya Pulang pergi. di jeda pulang pergi itu karena malam saya ada acara, saya upayakan lah. Oke, Gitu. jadi itu cuman itu aja sebenarnya. Nggak ada lagi yang mau ngapain, mau beli apa gitu, nggak ada. Nah, yang di sebelah saya itu kan rame soal spare part. Nah, ini bisnis spare part. Jadi nggak ada hubungannya Nggak ada hubungannya sama saya. Alah, ya ampun. Kita masih akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Ya, akhirnya tadi dari orang kedutaan Indonesia di sana ada yang nelfon Pak Ustadz. Ya, mengabarkan saya kemarin 2 hari lalu saat saya sudah nyampe di Indonesia bertanya soal kronologis. Udah, itu Saya aja. sudah ceritakan kronologisnya seperti ini. Ya udah sampai sekarang masih belum ada kabar selanjutnya. Kenapanya? Jadi setelah ini masih mau ke Singapura nggak? Nggak ada masalah. Toh saya tidak dalam masuk daftar blacklist misalnya kan. Tapi kalau misalnya masuk Singapura, Pak, masuk lagi? Aduh. Aduh, Bapak betah sekali sih ketemu saya di sini. Kenalan dulu deh, kita ngobrol aja ya. Oke, kita ngobrol yang lain aja nih, Pak Ustadz. Ya. Ini ada artikel lagi bunyinya ini sekitar bulan Maret ya. Ya. Katanya penyakit misterius, Ustadz Solmed saking kesakitannya sampai nangis. Itu sakit apa sih akhirnya ternyata, Pak Ustadz? Iya, sebenarnya nggak misterius ya. Di bagian apa yang sakit? Jadi apa namanya di Perut? pencernaan di perut. Nah, ternyata di sana tuh ada infeksi. Oh. Ada infeksi, ditambah lagi saya punya rekod sakit mah, asam lambung dan lain sebagainya, udah komplikasi. Nah, itu yang akhirnya membuat saya nangis karena udah nggak tahan. Sakit banget ya? Banget. Nggak bisa bangun juga dari tempat tidur Nggak katanya. bisa bangun. Jadi saya merintih aja gitu loh. Berapa hari akhirnya dirawat di rumah sakit? 5 hari kurang lebih. 5 hari. Terus akhirnya udah boleh, ini udah bisa beraktivitas. Wah, Saran alhamdulillah. dokter apa? Saran dokter? Makan sih yang penting ya, makan yang cukup, yang sehat, jangan sembarangan karena kolesterol saya katanya tinggi. Oh, kolesterol. Katanya tinggi. Boleh stres menyebabkan itu juga nggak? Kambuh nggak stres? Kenapa? Stres. Stres sih enggak lah. Oh enggak, ya Mau untung ngapain ya. dipikirin? Itu waktu 10 jam untung kambuh langsung asam lambungnya. Ada artikel lagi coba kita lihat. Pulang umroh April Jasmine program hamil anak perempuan. Oh, ini adalah bulan Februari ya. Udah banyak sekali kejadiannya. Emang lagi gimana? Udah berhasil belum Pak Ustadz? Saya kepengen nanti habis lebaran. Karena kan sekarang saya bilang nanti aja deh kalau pas puasa gini nanti malah kamunya repot, sayanya repot. Akhirnya Banyak gak ada yang menemani, mending habis lebaran kita ke rumah sakit, siapa tahu nanti ada program yang bisa kita Ikutin ya? untuk Oke. kehamilan kamu. Pak Ustadz, jadi dari kejadian kemarin 10 jam ditahan nggak ngapa-ngapain di Singapura. Hikmahnya apa sih Pak Ustadz? Ya hikmahnya saat itu kita punya rasa untuk tawakal tinggi banget. Coba telepon sini nggak ada kabar, coba kita bernegosiasi dengan mereka juga tidak diberikan jawaban-jawaban yang kita inginkan. Jadi rasa takut, sedih, khawatir, kan nggak ada yang tahu apakah 10 jam, apakah nggak boleh pulang sama sekali. Saat itu semuanya blank. Nah, tapi alhamdulillah pada akhirnya kita diajarkan bersyukur setelah melewati ujian yang cukup panjang. Oke, pantesan Pak Ustadz cerita masih tetap senyum-senyum loh. Kalau saya coba begitu, saya harus cerita 10 gitu ya. Tetap disyukuri ya, cuma Tetap 10 bersyukur. jam. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz kisahnya. Nah, ini ada satu kisah lagi tentang perempuan yang ini juga mengalami asam garam kehidupan ya. Seperti apa profilnya kita lihat yang berikut ini. 6 years old, broke my leg. Indi Berens lahir di Bogor 15 Januari 1972, mengawali karir sebagai marketing radio, namun justru akhirnya menjadi penyiar radio bersama Erwin Paringkuan.
Indi kemudian merambah dunia TV dan salah satunya memandu program Ceriwis di Trans TV bersama Indra Bekti. Bicara soal asmara, Mutia Kasih mengenalkan dirinya dengan seorang DJ bernama Benyamin Sarmanela atau DJ Blanco. Mereka pun menikah pada 17 Oktober 2002 dan kini dikaruniai 2 orang anak. Indi sempat mengurangi kesibukannya di dunia artis pada tahun 2009 sejak insiden kecelakaan yang menimpa putra sulungnya yang terkena ledakan petasan. Seperti apa kedekatan Indi dengan Ben Kasyafani, rekan siaran radionya kini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yang bagus-bagus aja tentang Indi Barens katanya. Iya dong. Jadi gimana suaminya bukan DJ? Lagian juga bukan Barens. Bertahun-tahun kamu kenal aku sejak kapan? Bukan Brands juga ya? Brand. Iya. Barens. Bravo Alfa Romeo Echo Alfa Romeo. Oh, Indi Barens. Yes, betul. Itu dong. Kita bisa banget. Kayak misalnya nama kamu Feni Rose, mau nggak? Nggak mau kan? Ya. Oke, baik, Indi Barens. Ya. Kita lihat dulu, ini adalah profil Indi Barens Ya, dari ampun. tahun dulu sampai tahun sekarang. Senyum dong Bu, biar enak liatnya. Itu bukan saya banget. Oke, kita lihat dulu. Lu nontonnya di mana? Enggak, kita punya TV. Kita nggak punya TV. Kita kalau TV. Emang bener, tapi kalian teman kami. Oh, nggak mau, nggak perlu teman. Baik. Tapi yang paling pasti, ini adalah saat yang paling tepat untuk lebih menambah popularitas kalian ada di Ceriwis. Betul. Pasti Anda baru tahu saat ini sebenarnya mereka ini bintang. Gue emosi. Kalau bapaknya Hakim tuh jangan ngomong. Dikutuk. Sabar. Iya, kalau ini Indi. semuanya, apa kabar? Sebenarnya senang sekali rasanya semua bisa menjadi sahabat diriku di Lapas Malam. Kalau bicara seputar sahabat ya, rasanya ingin sekali semua hubungan manusia yang ada di dunia ini semua bisa dikatakan yang namanya sahabat. Tapi kalau kita ingin tahu lebih banyak lagi seputar arti persahabatan dari sahabat saya yang satu ini, mungkin kita jadi lebih jelas, lebih tahu lagi mengenai arti persahabatan yang sesungguhnya. Starts breaking news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, this bag of shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, I want to wake up in a city of lost sleep. Ganteng nggak? Yang pakai topi ganteng kan? Kirain kamu ganteng nggak? Makanya saya bilang, Ganteng. Cepet lihat foto yang tadi cepet. yang dari awal dari tahun 2003. Nih. Itu bukan saya. Ampun. Coba masa-masa penuh perjuangan yang mana? Ini kayaknya yang belah kiri atas tuh Indra Bekti ya. Iya mirip. Mirip ya potongan rambutnya yang kayak ini tadi ya. karena tante saya, karena ibu saya, ini kakak saya, sepupu saya, ini ibu saya juga. Jadi kayak kamu beneran nggak ada ya? Kenapa? Kamu yang kamu beneran nggak ada Saya. di sini. Mana masa-masa penuh perjuangan? Dalam semuanya Bu, semuanya bener perjuangan. Masa-masa paling banyak bahagianya di tahun apa? Semuanya juga. Oh iya. Yang paling banyak bahagia itu sebenarnya yang paling banget tuh tahun 2003 waktu awal di Ceriwis di sini. 2003 sampai 2000 berapa 20 tahun lah saya di sini. Oh bisa 2003 Bohongnya. tahun 2023. Ini baru Santai, ibu lagi puasa, santai. Iya. Relax. Jadi ternyata ibu siaran sama Indra Bekti itu bahagia banget Siapa ya. itu Indra Bekti? Loh, teman siarannya yang tadi tuh. Ya, Ya. Gak boleh cempreng-cempreng Ya, lah, betul. kalau sia-sia. Oke. Ya, Sekarang coba belum kita saya lihat. jawab tadi. Kan ini hotel. Saya aja. Kan brand ambasadornya. Oh iya benar. Oke baiklah. Ini kan dari masa ke masa ya. Iya, benar. Mukanya kurang lebih nggak jauh berbeda lah. Paling Wajah juga- dong Bu, masih bilang muka gak enak banget. Wajah ya wajahnya kurang lebih tidak terlalu banyak berbeda. Enggak, ya. saya gak ada yang dirubah-rubah, saya gini-gini aja, gak ada benang-benang apa. Oh, coba kita tes, Nih. Hidung. Kelihatan gak?
enggak. Masa nggak pernah? Coba kita cek satu persatu. Ini ada beberapa hal yang mau kita tanya. Pernah atau nggak pernah kamu lakukan ini? Operasi plastik. Bukan di wajah, mungkin di badan. Saya baru dengar ada operasi plastik di badan, Bu. Saya kalau operasi plastik di badan ya nggak boleh kena kompor. Melenyot dikit jalannya, Bu. Benang-benang? Nah itu lagi. Masuk benang juga kagak masuk-masuk, Bu. Kalau orang di benang tuh nggak ada yang mau digini-giniin, Bu. Sedot lemak, sedot lemak. Dokternya resign, Bu, menyedot lemak saya. Kebanyakan katanya. Apalagi? Oh, botox. Ya, botox lagi, Bu. Masa botox gini-gini tuh biar tetap. Kalau di botox masa nggak mau digini-giniin. Nggak pernah. Nah, kamu nggak pernah. Tapi kayak harus nambah lagi deh. Iya, kalau aku nambah lagi, aku kalau melotot-melotot mukanya nggak ketahuan dong ekspresinya. Ya kan jadi bagus. Halo. Semuanya. Jadi perawatan yang pernah dilakukan kalau untuk kecantikan Gak ada, wajah. Bu, sama gini-gini aja. Untuk badan? Diet paling ketat yang pernah dilakukan. Saking ketatnya, Bu ya. Saya pernah banget. Iya, banget, iya bener. Oh, kenapa sih namanya juga ngerumpi, heran, nggak ada batasannya. Pernah banget ngapain? Ya kalau misalnya urusan diet, pernah dietan, tapi ya gitu, umurnya tanya dong berapa lama? Berapa lama? Seminggu. Stres, Bu. Aku pernah. Kayak begitu. Diet, Oh, diet. gimana? 2 hari. Aduh. Bohong, nggak mungkin ya masa diet bodinya kayak gini. Cateringnya Coba. seminggu. Ya, makannya cuma 2 hari, sisanya makan bebas. Cateringnya sebulan, stresnya 3 bulan. Dapat kan? Ya kan? Tapi kan kamu sekarang juga masih aktif kan siaran radio masih? Masih dari tahun 97 sampai sekarang masih siaran radio. Luar biasa. Sekarang ini masih siaran radio di hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 di Vivel Radio. Tentu saya dengarkan di Happy Morning to you. Ini berkarir, iya ngurus keluarga, iya sosialisasi dengan teman-teman, iya banget pasti kan. Cuma sama kamu yang susah. Oh, masa sih? Iya. Aku gampang Aku kan syuting terus. Kok banyak pokoknya kesibukannya. Saking sibuknya kadang-kadang kan kalau kita nih ibu-ibu pada umumnya kadang-kadang suka lupa ngurus diri sendiri. Pernah nggak sih kayak gitu? Temen harus diurusin sekolah lah apa ya, ambil rapot apa pertemuan orang tua murid dan lain sebagainya. Nggak tiap hari kan tapi pertemuan orang tua murid. Nah ini apa yang Lihat sini dong kalau ngomong. Aduh sontekannya sebentar. Nggak mau lihat saya sih kalau ngomong. Sibuknya kadang kita lupa untuk menjaga tubuh agar tetap aktif dan Saya fit. di sini sayang. Tahu nggak berdasarkan survei kesehatan wanita Indonesia di tahun 2017 yang dilakukan oleh Fonterra Brands Indonesia dan Perhimpunan Osteoporosis Indonesia, Ibu lihat saya 58% wanita itu menderita sakit punggung dan otot akibat kekurangan nutrisi dan olahraga. Gitu. Apakah yang menyebabkan itu terjadi? Nah, mau kan pemirsa sampai kayak gitu. Lalu apa sih yang Anda butuhkan agar tubuh itu tetap bisa bergerak aktif dengan kesibukan sehari-hari yang padat? Di sini juga hadir ini dia Indi Barens. Ini adalah salah satu perempuan aktif Indonesia yang juga menjadi brand ambassador Unleashed. Kalau kita tanya, kamu kan sibuk selain siaran radio ngurus anak apalagi? Ada bisnis atau apa gitu? Ibu nanya marah-marah saya takut. Ya, ada apa? Ada bisnis lagi yang lain? Gak ada, Bu. Cuma Dengan bangga dan dengan rendah hati meskipun saya baru memulai menjadi brand ambassador itu dari tahun 2006 ini ya. Itu dengan rendah hati ya. Iya. Maksudnya saya ingetin aja gitu, brand ambassador dari tahun 2006 sampai sekarang. Betah jadi berarti ya, bagus banget tuh pekerjaannya. Lumayan lah, Bu, makanya. Jadi karena tetap aktif selalu ya kan. Pastinya, Bu. Itu sebetulnya ya. Kalau dulu waktu masih muda ya, nih ya. Sejadi gini lah, saya gini. Kan dari tahun 2003 ya kan udah triwis kan. Terus kan kalau dulu kan polanya makannya sembarangan. Betul. Schedule tuh luar dari hitungan jari. Banyak banget ya. Jadi makan tuh kayaknya asal kenyang ya. Tapi karena sekarang saya pernah muda, ya kan dulu muda banget. Sekarang saya pernah muda, saya sekarang mulai berpikir untuk memilah-milah makanan yang perlu atau enggak gitu. Jadi nutrisi yang punya orang saya nggak makan gitu. Tapi yang penting ada nutrisinya, ada sayurnya, ada buahnya gitu kan. Makanan bergizi, minuman juga mesti dipilih-pilih. Dan yang paling penting adalah saya harus rajin berolahraga supaya semuanya tuh terjaga dengan baik gitu loh. Itu yang penting. Ada satu lagi. Dan yang paling penting ada minum Unleashed 2 gelas sehari, Bu. 2 gelas sehari. Unleashed yang ini ya. Nah, apalagi kan Unleashed yang sekarang ini ada formula barunya gitu ya. Jadi Unleashed ini kan sudah dikenal, apalagi semenjak saya sudah kenal dari tahun 2006 itu kan sebagai brand ambasadornya ya. Ya, jadi saya sudah lihat sini dong. Saya ketemu sama semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Halo semuanya,
saudara-saudara sekarang ya kan. Saya sudah minum susu berkalsium tinggi ini dan saya sudah merasakan sekali manfaatnya, Ibu. Jadi 2 kali sehari ya. Betul sekali. Saya Bagus. sudah merasakan manfaatnya. Apa saja kandungan? Kenapa pilih Anlin? Sabar. Saya mau menyapa dulu saudara-saudara yang ada di sana ya. Tentu saja sekarang ini kan Anlin hadir dengan formula baru ya, yaitu Move Max yang tidak hanya baik untuk kesehatan tulang saja, tetapi juga untuk kesehatan sendi dan otot. Lihat nggak otot saya? Tuh, coba Di belakang. Ya. Tapi juga ini kan memang dikenal dengan kandungan formula barunya. Terus juga ada untuk tidak hanya sekedar untuk kesehatan otot dan tulang, tapi juga sendi juga. Kesehatan tulang, otot, sendi. Dan dilengkapi dengan kebaikan baru dari kolagen dan juga protein. Jadi bisa membuat aku tetap bisa aktif bergerak di tengah kegiatan sehari-hari. yang padat. Tepuk tangan dong, please. Apa sih harapannya dengan terus menjaga kesehatan tulang dan otot dengan minum Anlin ini, harapannya apa? Yang paling pasti kalau bicara soal harapan ya pemirsa dan semua saudara-saudara yang ada di sini ya, yang cantik, yang cakep-cakep semuanya, yang penting adalah kita jangan sampai nunggu sakit. Karena lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Bukan begitu? Betul. Betul, gitu sayang. Gitu ya. Iya, Jadi sayang. supaya Iya, betul. kita bisa tetap aktif bergerak untuk bisa juga hadir di tengah-tengah keluarga tercinta. Yes! Betul sekali. Nah, itu kan tadi otot, tulang dan sendi. Ya. Sekarang kita akan uji mental. Mental siapa yang diuji? Mental Indi atau mental aku? Karena dia akan didudukan. Dia akan kita dudukan di kursi fitnah atau fakta. Selain berikut ini. Tetap di Rumpi. Indi Baren. Ya, Bu. Kamu harus menjawab pertanyaan saya. Tenang. Ya gini. Jawab. Pakai mulut aja, jangan pakai jari-jari ya. Jawab. Apakah jawaban pertanyaan saya ini fitnah atau fakta? Ya, siap ya. Jawab siapa? Jujur ya, jujur ya, Bu. Iya, iya. Luar jujur ya, Bu ya. Ingat kan pernah muda. Jadi ini adalah hal-hal yang pernah dilakukan saat muda dulu. Fitnah atau fakta ini Barens? Bahwa waktu siaran sama Bekti, kamu itu pernah ngambek. Ngambeknya langsung pulang, nggak jadi siaran. Bisa. Gara-gara miskom sama Bekti, fitnah atau fakta? Tega banget ya, jelas-jelas itu fakta lagi. Gara-gara apa sih? Miskom apa sih? Adalah ibu mau tahu urusan. Ya, tahu. Terus baikannya gimana? Baikannya gimana? Baikan saya mah gampang, tinggal taruh makan aja di depan. Saya udah lupa Bu, banyak banget Bu urusan saya sama Bekti Bu. Oh, sering ngambek-ngambekan emang ya? Biasa kalau dia naksir saya gitu urusannya. Fitnah atau fakta yang dibareng? Sama aku bisa agak lebih centang lagi nggak suaranya? Kamu. Bahwa kamu itu melakukan diet ketat agar terlihat kurus karena kamu takut suami kamu berpaling pada wanita. Awap yang jujur ya, dari hati paling dalam. Jangan bilang-bilang karena dipaksa-paksa sama Erwin Palingkuan, jangan. Ini orangnya bener-bener. Sini Bu. Apa? Tadi pilihannya mah? Fitnah atau fakta? Jelas-jelas fakta. Mana mau Bu laki kita digondol orang, ya kan? Iya benar. Emangnya kita cari apaan? Lanjut. Fitnah. Saya jadi yang bacain deh Bu, ibu sini. Nggak bisa Biar dia nggak capek-capek gitu. Ini Barens jawab dengan jujur pertanyaan Dari ini. tadi juga udah jujur. Baiklah. Jujur kan bisa buat kue, buat buka puasa ya. Cucur bedak. Stres. Ini kalau kamu jawab jujur, kita datangkan orangnya. Fitnah fakta ini Barens bahwa kamu itu paling takut sama kaos kaki yang bentuknya ada jarinya. Sebenarnya Bu bukan masalah takut Bu. Tapi? Saya jijik Bu. Oh, coba mana lihat sini. Emang Apanya? Jijik kenapa sih emang? Apa kan cuma gitu doang. Enggak, malas kayaknya manggil-manggil saya gitu. Malas. Atau lagi fitnah. Fakta, tadi saya belum ditanya. Ya udah jawab benar. Fitnah atau fakta bahwa kan sekarang siarannya sama Ben Kasyafani, bahwa kamu itu sering menjadi teman curhatnya Ben Kasyafani dan bahkan kamu tuh sering-sering nasihatin Ben tentang masalah kehidupan percintaannya. Fitnah atau fakta? Kalau saya mau jujur sih ya. Ya kan namanya sahabat kan bisa saling cerita. Tadi apa pertanyaannya Bu? Kamu sering jadi tempat curhatnya Ben dan sering kasih Saya mau nasihat. udah bukan jadi tempat curhatannya lagi Bu. Ya ada apa? Kamu ada apa sama Ben? Saya tempat minjem duitnya dia Bu. Maksudnya gitu. Ini ada artikel bahkan bahwa kamu sering menasihati Ben untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Marshanda, katanya gitu. Ya ampun rumpi amat gue yang ngurus. Tuh artikelnya ini Barens
minta Ben Kasyafari tetap baik pada Marsyanda. Ya itu betul kan Bu, harus Bu. Iya, betul juga ya. Coba, kamu nasihatnya ngomongnya gimana ke Ben? Ben, mau sama saya nggak gitu? Maksudnya mau dengerin saya nggak gitu? Saya bilang gitu. Kata si Ben enggak. Tapi Ben suka nurut nggak? Nurut apa nggak? Enggak gitu? Enggak, dia nurut depan saya. Di belakangnya terserah dia ya. Terserah dia. Oke. Tapi ya gitulah Ben orangnya baik. Saya jangan suruh pulang ya Bu, saya masih seneng di sini. Iya, kita nggak pulang. Kita nggak pulang. Please, jangan saya mau. Aku akan ngajak kamu untuk wawancara. Oke. Followermu berapa? Saya banyak banget Bu. Berapa followernya? Pokoknya keikean lah. Oke, Kean ya. Nah, coba Ibu nanti kita bandingkan. Ibu lebih banyak mana followernya sama yang satu ini. Namanya adalah Indri Indawati. Kita lihat. Panggilkan. Mari silakan masuk Indri. Ibu Indri. Saya gimana Bu? Ibu Indri. Ibu Indri. Masuk Bu Indri. Cantikan saya pastikan. Kan namanya hampir mirip. Saya Indri. Bu. Aduh, ya ampun. Nah ini namanya Indri. Ini yang namanya Indri. Ini Indri ya. Beda R doang loh padahal. Ada air doang. Tapi kan besaran saya. Pengalamannya masalah. Kamu pengen tahu nggak siapakah Indri ini? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Indri Indawati atau yang akrab disapa Inayah ini lahir di Bangka 20 Maret tahun 1997 adalah seorang sekretaris humas dan protokol di kantor pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal sejak foto dirinya mengenakan baju PNS menjadi viral. Sebelumnya Indri adalah putri Indonesia berbakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sempat menjuarai Ethnic Fashion Show. Sejak dirinya menjadi viral, follower Instagramnya kini hampir mencapai 30.000. Netizen berkomentar jika wajah Indri mirip dengan 3 orang artis yaitu Manohara, Ariel Tatum, dan Raline Shah. Hampir seluruh postingannya berisi selfie wajah Indri dari berbagai angle. Benarkah jika mendapat tawaran sinetron atau modeling, Indri akan meninggalkan Bangka dan pekerjaannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Aduh, coba sebenarnya kamu ini udah PNS atau masih honorer atau gimana? Tapi saya suka agak takut salah ada PMS atau PNS. PNS, PNS ya? Bu. Iya. PNS. Aku tuh sebenarnya Kak masih honorer. Oh, honorer. Iya, Terus? makanya kalau di berita-berita kan orang-orang kan ngomongnya aku udah PNS kan. Nah, makanya aku di sini aku jelasin kan, aku tuh masih honorer di kantor pemerintahan aku. Oh gitu. Terus waktu foto itu tuh sebenarnya kamu lagi apa? Ceritanya gini Kak, pas ulang tahun Korpri, ini Kak ulang tahun Korpri. Dengerin, ulang tahun Korpri. Iya di kantor aku kan. Nah kita tuh ngadain di kantor itu ngadain acara lomba nyanyi paduan suara gitu. Nah, pakai seragam Korpri ini. Nah, pada saat itu kan aku kan balik kan, aku kan kalau di kantor kan pakai hijab kan. Pas aku balik aku iseng-iseng tuh aku foto. Terus aku iseng juga tuh update di Instagram. Besoknya tuh udah ada fotonya kayak di ID uniform, meme-meme kayak gitu Kak. Dari situ tuh followers aku tuh langsung nambah gitu. Dari berapa awalnya kamu followernya? Masih ingat nggak? 13.000 sih. 13.000 sekarang jadi 30.000. Udah 27. 27.000. Ibu berapa, Bu? Saya seadanya aja. Coba kita lihat ini postingannya Indri tuh Instagramnya apa namanya? Indri Indawat 1. Indri Indawat 1. Tapi banyak kan selfie-nya ya memang ya. Kamu memang suka foto selfie. Coba dong kita dikasih tahu. Iya triknya gitu. Trik apa Kak? Foto selfie yang bagus. Tadi waktu aku lihat sih kayak dia punya kelebihan ya. Apa tuh? Kalau aku sih agak cabi ya, agak cabi di sini. Aku juga. Jangan nyindir. Habis itu hidung aku itu kurang ini sih menurut aku kurang mancung. Jadi aku tuh biasa ngambilnya dari sebelah kanan. Oh, angle aku tuh dari sebelah kanan. Pantes aja selfie gue gak pernah sukses ya. Gue ngambil dari belakang. Dari atas kalau aku. Oh, iya. Coba dilihat. Tadi sangka PNS ini punya puluhan ribu. Ini teman-teman kamu nih. Teman-teman. Oh, itu aku semua. Pengakuan netizen tentangnya bikin kaget. Maksudnya apa sih pengakuan netizen tentangnya? Iya. Isinya apa? Netizen ngaku apa? Tahu lagi. Mbak, komentar orang-orang bilang. Tapi netizen tuh artinya apa sih, Mbak? Ini ya, menurut aku sih orang-orang yang bisa menilai kita. Oh, yang ada di kadang-kadang yang ada yang plus, ada yang minus juga. Apa? Yang minus apa? Mereka bisa minus sih. Misalkan Mbak Indri sebenarnya mau pakai hijab atau enggak sih? Kadang-kadang gitu kan. Padahal kan aku kan udah mulai belajar gitu. Aku kan proses lah ya. Sesuatu itu kan harus ada prosesnya juga. Benar. Nah, atasan kamu komentar apa setelah kamu booming dan menjadi bahan perbincangan? Selain berikut ini, teman-teman. Tetap di Rumpi.
Oke, Indri, tadi gimana? Kamu kan udah terkenal nih di mana-mana. Iya, bener-bener. Terus Biasa aja, Kak. atasan kamu ngomong apa? Ada sebagian respon yang baik, ada juga yang buruk. Oh, ada yang Iya. buruknya kayak gimana? Kalau yang baiknya, ya udah saya dukung kamu ya Indri ya. Tapi ada pesan-pesan. Didukung, bagus dong, kita support. Semoga kedepannya jadi lebih baik. Ada yang pesan-pesan nggak harus apa, harus apa, harus apa? Karena kamu kan pakai seragam. Iya, paling enggak jaga nama baik provinsi. Oh, jaga nama baik provinsi. Benar nggak sih kamu kalau ada tawaran model, kamu ya udah jadi model, main sinetron kamu akan tinggalkan itu? Aku tuh cita-citanya emang itu, Kak. Oh, cita-citanya emang jadi pengen itu emang. main sinetron. Iya. Oh, Aku nggak ditanya-tanya loh. ini sekarang aku tanya. Sekarang aku tanya-tanya. Nah, sekarang masalahnya pertanyaannya mana ya? Banyak banget. Oh, Indri aja deh, Indri yang nanya, Indri yang Rumpi kilat sekarang. Sini saya bantu, Pilih Bu. mana, pilih mana? Indri, pilih mana? Kamu jadi artis atau jadi pegawai negeri sipil? Artis aja deh. Artis aja. Indi Barens, pilih mana? Nge-host bareng aku atau nge-host bareng Deddy Corbuzier? Baru Deddy Corbuzier lah. Indri, jika kamu ditawarin main sinetron honornya fantastis, kamu akan? Berangkatin orang tua umroh. Oh, amin. Indi Barens, Ya, Bu. jika suami kamu muncul di Instagram gosip lagi jalan sama cewek lain, kamu akan? Saya akan gembira Bu dapat endorse. Karena follower Instagramnya akan Bertambah. Saya akan lebih terkenal dari Indri. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Terima kasih sukses dengan kamu. Ini terima kasih sudah hadir, Sama-sama. sukses ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih buat Anda. Jangan lupa sampai Jumat kita selalu bertemu di acara Rumpi.